Halo Sobat PPI TV, kembali lagi bersama saya Karlinda Salma di Dua Sisi. Video kali ini diperuntukkan untuk teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan pendidikan S2 di Malaysia. Tahu nggak sih kalau ternyata kuliah S2 di Malaysia berbeda loh dengan S2 di Indonesia. Di Indonesia umumnya hanya ada satu jenis perkuliahan di S2. Akan tetapi di Malaysia ataupun di luar negeri, S2 ada minimal 2 jenis perkuliahan, yaitu yang pertama Master by Research dan yang kedua Master by Coursework. Nah, di video kali ini, Dua Sisi menghadirkan dua narasumber yang hebat yang mengambil kuliah S2 Master by Research dan juga Master by Coursework. Untuk berdiskusi mengenai perbedaan S2 Master by Research dan Master by Coursework, langsung saja yuk. Silahkan untuk Bang Hairul. Oke, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Hairul Saputra. Asal dari Sumbawa, tinggal di Lombok. Sekarang di Shah Alam, Malaysia. Ngambil Master by Coursework. Majornya ambil TESOL, Master of TESOL. Teaching English for Specific Purpose. Dan saat ini sudah masuk di semester kedua. Wah, mungkin itu. Baik, salam kenal ya Bang Hairul. Salam kenal. Baik, selanjutnya saya akan mempersilahkan untuk Bang Kikin untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Rizkiana Kiki. Kawan-kawan saya biasa panggil saya Kikin. Saya postgraduate student. Saya mengambil program Master of Art and Design di Fakultas Art and Design juga di University Teknologi Mara, Malaysia. Sekarang saya tinggal di Shah Alam dan sedang menempuh semester 2 ya. Semester 2 dan akan masuk semester 3. Dan ya, saya mengambil major Art and Design by Research. Wah, hebat-hebat banget ya narasumber kita ini. Salam kenal juga ya Bang Kikin. Jadi Bang Kikin sama Bang Hairul sama-sama dari UiTM S2-nya, tetapi dengan perkuliahan yang berbeda ya. Ya Bang Hairul dan Bang Kikin. Betul. Tentunya berbeda juga, yang Bang Hairul mengambil Master by Coursework dan Bang Kikin mengambil Master by Research. Perkuliahan di S1 dan S2 di Indonesia umumnya sama aja kan ya Bang, ada sesi perkuliahan dengan berbagai mata kuliah sesuai jurusan dan diakhiri nanti dengan tugas penelitian dalam bentuk skripsi untuk S1 dan tesis untuk S2. Nah, ketika ingin mendaftar S2 di Malaysia ataupun di luar negeri, ada juga pilihan master, coursework, dan adalah menjadi main questions untuk teman-teman yang ingin mengapply S2 di Malaysia. Jadi, kita ingin tahu tentang perbedaan kedua hal ini langsung dari abang-abang berdua yang sudah merasakan dan mengalami sendiri perkuliahan tersebut. Agar teman-teman bisa melihat lebih lanjut, melihat dua sisi dari hal ini, dan bisa menentukan pertimbangan kalian dengan tepat, apakah mengambil master by coursework ataupun research itu yang lebih baik untuk kalian. Nah, jadi langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita malam yuk. Jadi mungkin sekarang saya sendiri akan memberikan pertanyaan yang bergantian dan selang-seling. Namun yang pertama saya akan memberikan pertanyaan pada Bang Hairul. Apakah Bang Hairul bersedia menjawab terlebih dahulu? Oke, tak masalah. Oke, baik. Jadi pertanyaan yang pertama untuk Bang Hairul merupakan bagaimana sistem perkuliahan untuk mengambil Master by Coursework? Oh, jadi sistem kuliah coursework itu kayak gimana gitu? Ya, benar sekali. Kalau coursework sebenarnya sih buat teman-teman itu familiar banget. Kenapa? Karena coursework itu ya perkuliahan, sistem perkuliahannya sama persis bagaimana waktu S1 dulu. Jadi di sistem coursework nanti insya Allah teman-teman bakal lebih familiar karena akan ada kelas, akan ada jadwal kuliah, akan ada silabusnya, akan ada exam, assignment, semua itu persis sebagaimana waktu kita S1 dulu. Jadi biasanya tergantung negara ya. Tergantung negara, biasanya ada negara yang full research,
Ada juga yang dia bisa campur coursework ada risetnya. Untuk Malaysia dia bisa campur, ada yang riset, ada yang coursework. Dan untuk waktu biasanya 2 tahun, 4 semester itu paling lama biasanya. Tapi bisa kalau untuk kita yang di UiTM sih kita dikasih waktu paling cepat tuh 1,5 coursework, 1,5 tahun. Jadi baik itu TESOL maupun yang lain, yang coursework, yang teman-teman lain, rata-rata kita bisa cepat di 1,5 tahun, 3 semester. Dan mungkin tidak ada yang tidak ada yang baru, tidak ada yang kayak agak aneh, mungkin hampir sama persis. Cuman dia ada yang full coursework-nya, artinya cuman ikut mata kuliah saja, duduk di kelas tanpa ada perlu tesis, mini tesis. Ada juga yang dia 75% coursework, ada yang 25% mini tesis atau tesis ya. Jadi tapi tesisnya tidak seberat Abang Kikin. Ya, tidak seberat riset. Kalau mungkin kita bisa bahasakan riset di mode by risetnya S2 atau master atau postgraduate itu setengahnya PhD. Kalau yang kita mungkin bisa seperempatnya. Jadi tidak terlalu berat. Dan untuk di Malaysia sendiri, UiTM sendiri, dia punya, setiap fakulti punya masing-masing beda. Ada yang dia di project plus mini tesis. Ada yang 25% ya, 25%-nya setelah kita coursework-nya, kuliah di kelasnya. Ada yang full juga di maksudnya tesis. Jadi nggak ada project. Misalnya kalau teman-teman coursework art and design, kalau Bang Kikin kan art and design tapi by riset ya. Kita juga ada kawan art and design yang coursework, mereka project dan mini tesis. Kalau saya sendiri, dia nggak ada project, tapi 25%-nya nanti ada tesis. Baik. Jadi ini mengartikan bahwa di Master by Coursework ini tidak ada research sama sekali ya? Ada, tapi dia sedikit. Tidak mungkin bukan tidak sedikit ya. Tidak sedalam by riset. Jadi untuk kita yang UiTM, kita punya riset mungkin 25%, tapi risetnya itu atau penelitian yang dilakukan untuk tesisnya itu tidak seberat teman-teman yang modenya pure atau murni riset. Baik. Ini merupakan sebuah informasi yang baru nih untuk teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin pendapat tentang Bang Hairul. Jadi, manakah yang lebih baik menurut Bang Hairul, mengambil coursework 100% atau mengambil coursework yang include dengan mini research? Pertama, tergantung dari universitas dan fakultas jurusannya. Maksudnya gini, mau ngambil pure coursework tapi memang tidak disediakan programnya sama fakultas atau universitas kan nggak mungkin. Jadi pertama kita harus lihat dulu kita mau ngambil apa, cocoknya itu apa. Misalnya mau ngambilnya TESOL, ngambil TESOL, terus saya lebih nyamannya TESOL ini ngambilnya riset deh ya, artinya pure di satu pedalaman saja atau enggak. Terus setelah itu cek dulu kampus yang diinginkan punya enggak program pure coursework gitu. Atau dia mix atau campur misalnya. Atau dia cuma ada riset doang. Jadi ketika kita memang mau menentukan kita mau ngambil apa, biasanya kan beberapa kawan-kawan kan dia nggak nentuin dulu, dia ngambil coursework dulu atau ngambil riset dulu nggak, tapi dia nentuin, saya mau ngambil universitas ini, saya mau ngambil Harvard, saya mau ngambil Oxford, saya mau ngambil Melbourne, saya mau ngambil Monash, atau yang lain-lain maksudnya. Jadi biasanya yang ditargetkan adalah universitasnya dulu. Nah setelah itu baru dia ngecek, oh di universitas ini ada ini nggak. Jarang-jarang teman-teman biasanya yang ngecek dulu, oh saya ambil coursework atau riset atau coursework ada di universitas mana ya. Nah biasanya kan kampusnya dulu yang diincar. Oh saya pengen kuliah di Universitas UiTM, saya pengen kuliah di USM, saya ingin di Malaya. Nah kalau memang sudah lulus di sana biasanya baru dihadapkan dengan modenya ada berapa sih, ada courseworknya model apa aja, yang ini. Nah kalau buat teman-teman
mungkin ini baru, yang mungkin baru tahu, ada juga yang sudah tahu, gak ada masalah. Kalau memang sekarang mau lebih nentuin, oh saya pengennya ngambil coursework, pure coursework aja, jadi cuman ada kelas, ngikutin kelas tanpa harus ngambil ada tesisnya, berarti harus searching, browsing kampus-kampus yang mungkin dia nyediain gitu ya. Kampus-kampus yang memang dia menyediakan pure coursework. Jadi kalau sekarang mau milih modenya dulu ya daripada kampusnya, berarti dia harus riset dulu kira-kira kampus mana yang memang dia pure punya coursework 100%. Baik. Nah, ya itu sih. Wah, ini menarik banget ya teman-teman, karena kita kan awalnya mengira kalau misalnya serentak ya semua kampus sama 100% ataupun tidak. Cuman ternyata tergantung dengan kampus ya, benar ya Bang Hairul ya? Tuh Ya, coursework. tergantung kampus dan tergantung negara juga. Biasanya negara, bahkan ada negara rata-rata negara kayak Jepang, Taiwan, biasanya beberapa malah 100% by riset. Hampir tidak ada yang coursework, biasanya beberapa ada yang coursework tapi sedikit gitu. Biasanya banyakkan dia di by riset. Makanya jadi betul-betul kalau sekarang misalnya udah tahu, oh ternyata ada, kalau kuliah S2 luar negeri ada coursework, ada by riset, coursework-nya pun ada yang 100% coursework, ada yang 75% coursework, 25% tesis. Cari dulu dah kampus-kampus mana, mungkin di Malaysia ada nggak kampus yang ini, di Taiwan ada nggak, di Jepang ada nggak. Jadi cari dulu kampus yang memang menyediakan mode yang diinginkan. Baik-baik. Nah, teman-teman, seperti yang udah Bang Hairul bilang, kayaknya perlu mencatat terlebih dahulu, karena memang tidak semua kampus sama coursework-nya, jadi benar-benar kalian harus research terlebih dahulu, biar benar-benar sesuai dengan yang diinginkan untuk master by coursework ini. Nah, terima kasih Bang Hairul sebelumnya sudah menjawab beberapa pertanyaan. Namun, mungkin sekarang kita boleh lanjut untuk pertanyaan Bang Kikin, jika bersedia. Oke, bersedia silahkan. Baik. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sistem perkuliahan yang mengambil master by research? Oke, seperti namanya ya, sebenarnya by research itu dia fokusnya lebih ke riset itu sendiri, penelitian itu sendiri, dan bebannya lebih besar dan lebih condong ke research. Dan sebenarnya jauh berbeda dari coursework sih. Kalau coursework itu dia memang kadang beberapa ada yang seperti mini tesis, tapi memang bebannya nggak sedalam yang research. Dan juga kalau untuk by research, dia nggak ada kelas umum seperti pertemuan kelas dan sebagainya, online ataupun offline. Dan ya walaupun ada, dia sebenarnya cuma seperti kalau di kampus saya ada namanya IGS seminar. Di sana kita belajar tentang metodologi, tentang apa yang harus kita tahu tentang tesis, tesis S2, apa yang kita harus tahu, bagaimana cara tetap menjalin hubungan yang baik dengan SV dan sebagainya, sampai melakukan defense for research proposal seperti itu. Tapi itu pun nggak terlalu panjang sih, dan itu pun bisa dilakukan secara mandiri. Kita pun tidak harus menghadiri kelas dan sebagainya. Kita cuma dikasih modul yang bisa kita kerjakan sendiri. Nanti kita akan submit, dan lalu nanti kita akan dapat sertifikat IGS itu sendiri untuk bisa kita pakai untuk nanti melakukan DRP, atau di sana artinya defense for research proposal ya. Kalau proposal kita udah siap, nanti proposal itu harus kita defense istilahnya di ujian-ujian proposal seperti itu kalau di Indonesia. Itu sih sebenarnya. Itu silakan. Cukup sangat berbeda dengan master by coursework seperti yang sudah Bang Hairul bincangkan sebelumnya. Namun teman-teman masih ingin bertanya-tanya, jadi sebenarnya apakah ada standar spesifik untuk research di master by research ini? Oh ya, untuk standarnya tentu lebih tinggi ya, lebih mendalam, seperti metodologi apa yang digunakan, dan tentunya harus lebih banyak referensi. Emang benar-benar harus perbanyak referensi, seperti membaca artikel. Kalau memang nggak sanggup, kita bisa punya 3 acara seperti reading, skimming, scanning yang selalu kita terapkan sebelumnya kan. Kalau kita pelajari kalau kita cari referensi di artikel atau tesis orang lain untuk dijadikan referensi. Dan standarnya sendiri ya, contohnya kalau seperti di fakultas saya sendiri, Art and Design, dia perlu at least per tesis itu
minimal katanya adalah 30.000 kata sampai maksimalnya 50.000 kata. Dan memang cukup tinggi ya untuk tesis. Memang dia memang harus condong bebannya itu full di tesis. Karena itu memang tidak boleh diselingi dengan course yang lain seperti menghadiri kelas dan sebagainya. Seperti itu. Dan ada juga yang seperti mini tesis. Kalau untuk coursework mereka bebannya tidak terlalu tinggi. Contohnya seperti TESOL ada yang 15.000 sampai 30.000 kata kalau tidak salah ya. Maaf. Dan contohnya kalau by research yang lain di fakultas lain ada di law atau hukum, fakultas law, dia karena butuh lebih banyak kata, referensi dan sebagainya, dia minimal harus 40.000 sampai 50.000 kata. Dan juga ada skor tes kelayakan bahasa Inggris seperti IELTS yang saya gunakan, dan ada kawan-kawan lain yang menggunakan MUET, yaitu kalau IELTS di fakultas saya sendiri kalau tidak salah 5,5, dan untuk MUET-nya adalah 3. Nah, MUET itu adalah English proficiency test dari Malaysia asli, seperti itu. Memang dari Malaysia. Dan juga dari kampusnya sendiri, karena saya by research, saya harus mempersiapkan di awal sebelum pendaftaran itu, saya harus mempersiapkan research proposal. Jadi sebelum saya masuk sana, sebelum saya mendaftar, saya memang sudah harus mempersiapkan research proposal saya, dan nanti setelah saya mempersiapkan research proposal dari fakultas akan disiapkan SB atau supervisor, atau di Indonesia adalah dosen pembimbing untuk skripsi kita, tesis kita, seperti itu sih. Baik, dengan informasi tersebut mungkin hampir sedikit sama dengan perkuliahan di S1 mengenai dosen pembimbing. Cuma mungkin ini untuk bedanya untuk skripsi, ini untuk research. Dari pertanyaan-pertanyaan untuk Abang Khairul dan Abang Kikin, teman-teman udah dapat informasi yang bermakna dan banyak banget, dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Namun sebelumnya kami ada pertanyaan bersama. Jadi Bang Kikin dan Bang Khairul yang akan menjawab secara bergantian. Bolehkah saya melanjutkan ini untuk pertanyaan Bang Khairul dan Bang Kikin? Boleh, silakan. Boleh. Baik. Jadi kita mulai dengan pertanyaan yang pertama, yaitu menurut Bang Kikin dan Bang Khairul, apakah pemilihan Master by Research ataupun coursework ini akan berpengaruh untuk kedepannya, seperti pekerjaan contohnya? Mungkin Bang Khairul bisa menjawab terlebih dahulu. Ya, oke. Jadi kira-kira ada pengaruhnya ke depannya ya. Oke, itu depends on the person itself gitu. Jadi kembali ke orangnya masing-masing. Kira-kira rencananya dia gimana? Kalau dia rencana memang mau ngedalamin, dia misalnya dia bekerja sebagai guru, saya guru. Saya ingin memperdalam pengetahuan saya tentang TESOL gitu, misalnya. Untuk kembali ke profesi saya sebagai guru misalnya, Master by Coursework is okay for them gitu maksudnya. Jadi di Master by Coursework itu kan cukup wide range gitu, maksudnya luas gitu. Pengalaman gimana cara ngajar, assessment, terus literatur, jadi segala yang berhubungan dengan bahasa Inggris itu sendiri gitu, teaching English as a second language gitu kan. Nah, jadi di sana nanti akan dapat lebih banyak lagi ilmu yang berhubungan dengan pekerjaan kita itu sendiri gitu kan. Baik. Tapi kalau misalnya dia ingin ngelanjutin atau dia ingin fokus di satu bidang, maksudnya dia senang dengan penelitian ataupun dia ingin ngelanjutin S3, kalau dari saya sendiri sih prefer dia ambil riset. Kenapa? Karena nanti dia akan udah punya pengalaman tersendiri untuk di riset gitu. Jadi ketika di S3 itu kan pure riset ya banyaknya, PhD itu. Jadi ketika dia udah mengambil postgraduate atau master by research-nya, jadi dia sudah punya pengalaman yang lebih layak untuk mengambil S3 ke depannya. Tapi kalau memang dia lebih prefer, ya udah cukup ambil S2 untuk memperdalam saja. S3-nya nanti ambil coursework dengan adanya tetap tesis gitu. Maksudnya adalah yang 75% coursework, 25% tesis. Jangan yang pure coursework. Karena kalau yang ngambil pure coursework, apalagi dia rencana juga mau ngambil S3, dia akan sangat sulit.
karena experience-nya itu kan nggak ada. Jadi pengalaman sebelum dia pernah melakukan riset atau penelitian itu nggak ada sama sekali, itu akan sangat mempengaruhi penilaian dia untuk bisa mengambil S3 nanti, dan akan sangat sulit untuk melakukannya tanpa ada background penelitian sebelumnya. Mungkin itu sih dari saya sendiri. Baik, sebelumnya terima kasih banyak untuk Bang Hairul sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Mungkin kita bisa melanjutkan kepada Bang Kikin untuk melanjut menjawab pertanyaan yang pertama. Oke, pertama-tama saya setuju banget sama Bang Irul ya. Untuk apa ini berpengaruh untuk pekerjaan ke depan, itu tergantung sih. Contohnya kalau memang kita menargetkan untuk melanjutkan S3 atau menjadi dosen, itu by research itu cocok banget sih. Karena kita udah biasa melakukan riset, dan juga sebelum submit biasanya kita harus membuat publikasi seperti itu. Kita udah biasa melakukan riset-riset seperti itu, biasa berkutat dengan hal-hal yang berkenaan dengan metodologi dan sebagainya. Jadi kita nggak kaget kalau one day di kesempatan di masa depan kita dapat bekerja sebagai dosen atau sebagai guru atau apa. Kita sudah biasa melakukan riset seperti itu. Persis seperti yang dijelaskan Bang Irul sih. Kurang lebih seperti itu. Baik. Terima kasih Bang Irul. Saya pun juga semakin lama semakin mengerti apa itu lebih dalam master by coursework dan research. Jadi terima kasih juga untuk informasinya, sangatlah bermanfaat ya kan teman-teman. Mungkin kita bisa melanjutkan lagi untuk pertanyaan yang kedua, yaitu tantangan apa sajakah yang dihadapi oleh Bang Hairul dan Bang Kikin ketika mengambil master by coursework ataupun master by research. Baik, mungkin sekarang kita bisa menukar mulai dengan Bang Kikin terlebih dahulu untuk menjawabnya. Oke, untuk saya sendiri ya, tantangannya itu by research, karena dia bebannya lebih besar, lebih condong ke research itu sendiri. SP saya sendiri memberikan saran kalau tesis itu bebannya harus tinggi, dan kita harus berusaha keluar dari zona nyaman. Artinya lebih adventurous, kita harus melakukan riset yang luar, out of the box. Kita harus cari sesuatu yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Seperti kalau contohnya dari saya meneliti tentang songket yang ada di Lombok. Jadi dari Malaysia saya harus melakukan perjalanan keluar dengan menghabiskan waktu dan biaya yang cukup banyak, apalagi selama pandemi ini saya harus melakukan banyak sekali protokol kesehatan yang harus kita lewati, bagaimana melewati border Malaysia ke Indonesia, balik lagi ke sini. Ini benar-benar perjalanan yang panjang sih. Menurut saya ini pertama kali perjalanan di usia segini melakukan perjalanan yang cukup menyenangkan buat saya. By research memang benar-benar untuk orang yang adventurous ya, yang bagi orang-orang yang senang berpetualang memang cocok sih kalau by research kayak gitu. Sorry, your voice. Suara. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena tersebut. Okay. Mari mungkin sekarang kita bisa melanjutkan kepada Bang Hairul untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Oke, tantangannya. Tantangan sih mungkin lebih pertama mungkin karena ini saya nggak ngelanjutin langsung ya, jadi ada gap setidaknya 2021 kita mulai kuliah, 2017 lulus, mungkin sekitar 4 tahun. Ya ada gap 4 tahun baru mulai kuliah lagi, jadi ya keluar dari zona nyaman ya. Zona kerja itu zona nyaman lah bahasanya. Jadi nggak pernah terlalu banyak mikirin tugas, mikirin ya selesai satu kerja, akhirnya baru masuk lagi. Tapi kalau tantangannya persis sama kayak S1 aja sih. Persis sama kayak S1. Jadi manajemen waktu, manajemen semuanya itu harus bagus. Jadi kita harus ngatur waktu kita biar, karena kan kalau di coursework itu kan tugas itu bejibun bahasanya. Tugas itu banyak yang minta ampun. Tugasnya banyak yang minta ampun. Jadi dari satu mata kuliah aja biasanya kita udah siap-siap gitu. Jadi bikin
artikel review, bikin project ini, terus bikin course design, macam-macam ya. Jadi setiap yang coursework memang rutin di setiap minggu itu tetap akan ada tugas yang harus dikerjain, belum lagi dengan kuliahnya, belum siap lagi dengan ada kuis, macam-macam. Jadi kayak ya sesuatu yang memang baru sih. Tapi apa ya? Tapi lebih familiar gitu. Tantangannya lebih familiar karena memang kita udah ngadepin di S1 ya, tugas yang banyak apa semua. Kalau tantangannya coursework. Jadi yang kedua mungkin ini karena coursework kan bahasanya kita itu di kelas, jadi tetap harus ada interaksi dengan orang-orang baru. Jadi memang bagaimana kita membuat komunikasi yang baik. Jadi nggak enak juga misalnya harus bikin kelompok, tiba-tiba jadian terasing gitu nggak enak. Jadi tetap komunikasi yang bagus apa semua itu, terus ya nggak terlalu show up atau apa ya. Yang penting kita artinya kan kita kejarnya lulus, kita kerjanya yang baik. Jadi yang penting enak aja sih sama teman-teman yang baru, apalagi teman-teman lain culture apa semua kan. Kita kalau di sini di Malaysia itu coursework untuk TESOL sendiri kita cuma berlima Indonesia, sisanya itu Malaysia semua. Ya, jadi memang karena lain budaya, lain apa, jadi mungkin nggak terlalu dekat atau semua, karena kan kayak kelas juga, kayak S1, kayak kelas, ada kelasnya. Tapi kalau saat ini sih online-online aja. Tapi kalau untuk tantangan coursework, itu aja sih, manajemen waktunya harus bagus, jangan sering SKS, sistem kebut semalam, jadi jangan kerjain tugas yang seringnya SKS gitu. Kalau bisa ya beberapa hari sebelumnya itu udah nyiapin, misalnya tugasnya jangan lupa ini, jangan sampai ya schedule tugas itu harus jelas gitu. Hari apa ini jangan sampai lupa gitu buat ya gitu. Saya punya teman juga di sini, Abang Azhar, salah satu teman juga di PPI Malaysia, PPI Dunia. Nah, dia punya list gitu hari ini apa-apa. Kalau misalnya kita lupa, kita bisa sharing. Kita lupa sering-sering, oh ya hari ini, oh ya ada tugas minggu depan ini. Itu sih enak-enaknya kalau di mode by coursework. Thank you. Baik, jadi mungkin yang saya tangkap juga nih teman-teman, mungkin keduanya juga master by research atau coursework juga memerlukan time management yang sangat ahli. Semakin excellent kita memiliki time management, jadi semakin kita lebih tenang untuk menjalani S2 tersebut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin lebih mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing master by research ataupun coursework. Mungkin Bang Hairul ataupun Bang Kikin bisa menyampaikan masing-masing kelebihan dan kekurangan satu. Jadi Dari saya sendiri ya. Mungkin boleh dari Bang Kikin terlebih dahulu. Oh ya, kalau dari saya sendiri kelebihannya dari fleksibilitas waktunya sih. Karena by research itu karena kita nggak masuk kelas, itu online ataupun offline, kita fokusnya ke research aja. Sehari-harinya kita harus, karena 30.000 kata ya, at least 30.000 kata, kita harus rajin-rajin setor sih, jangan ini. Jadi untuk fleksibilitas waktu by research cocok sih buat orang-orang yang misalnya susah belajar di pagi hari karena harus mengikuti pelajaran di pagi hari kayak gitu. Dan paling yang untuk waktu yang exact kayak misalnya di RP yang sudah ditentukan dari fakultas itu pun jarang-jarang kan, sekali aja kayak di RP defense for proposal itu kayak sekali aja, dan juga konsultasi dengan dosen yang biasanya rutin 1 bulan 2-3 kali. Jadi ya fleksibilitas waktunya lebih baik sih kalau buat by research. Orang-orang yang susah manajemen waktu cocok banget kalau buat by research. Dan kalau untuk kekurangan ya, kekurangan biasanya rasa malas. Karena fleksibilitas waktu banyak orang jadi menggampangkan. Kadang mereka sampai lupa 2-3 minggu, nggak pernah sentuh tesis mereka lagi, kayak kebiasaan saat S1, saat mengerjakan skripsi kayak gitu. Jadi untuk orang yang punya rasa malas atau apa gitu, kayaknya perlu ini sih, kekurangan untuk by research itu untuk kontrol hal kayak gitu. Jadi belajar untuk ngatur waktu. Kelebihannya fleksibilitas waktu, dan kekurangannya
rasa malas yang sering muncul kayak gitu. Baik. Silakan Bang Iru. Oke, berarti kita bisa melanjutkan kepada Bang Hairul. Terima kasih Bang Kikin sudah mempersilahkan Bang Hairul untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Oke, thank you. Ini nggak apa-apa langsung sama kekurangan ya, kita jelasin Langsung aja nggak apa-apa Bang. Oke. Ini kalau kelebihannya sih mungkin lebih familiar ya, lebih familiar. Jadi apalagi kalau mereka yang baru selesai S1 lanjut langsung ke S2 coursework. Jadi kayak memang nggak ada perubahan gitu, nggak ada perubahan rasa, tetap satu rasa. Gitu. Jadi tetap nggak ada perubahan. Selanjutnya mungkin juga ini dia lebih luas. Artinya ilmu-ilmu yang akan dipelajari itu yang berkaitan dengan topik atau majornya dia itu banyak gitu, luas. Jadi nggak cuma di satuan aja, di satu major aja. Jadi akan ada misalnya kayak literaturnya, kalau saya di TESOL ada literatur kita pelajari, terus sosiolinguistiknya, macam-macam asesmen dan segala hal yang berkaitan dengan pengajaran bahasa Inggris gitu sebagai bahasa kedua. Kemudian kalau kekurangannya ini experience penelitiannya kurang. Nggak seperti riset yang dia punya experience penelitian yang lebih dalam gitu. Karena kita terlalu umum, maksudnya nggak sih, maksudnya agak general. Jadi kita nggak spesifik di satu major dan meneliti di situ, sehingga experience penelitiannya itu nggak terlalu banyak. Kemudian juga tugas yang memang menumpuk, dan kita punya fix schedule kan, schedule dari kampus untuk coursework itu kan macam kuliah satu. Jadi hari ini jam ini, hari ini jam ini, dan kita harus memang bahasanya harus hadir, terus adanya persentase kehadiran 75%, adanya macam-macam. Jadi memang kekurangannya di situ. Jadi bagi yang tidak nyaman dengan rutinitas, mungkin lebih baik ambil riset. Lebih baik ambil riset. Karena memang coursework ini kita ngomongin rutinitas gitu. Rutinitas bangun jam segini, kuliah jam segini, ngerjain tugas jam segini, jangan lupa kehadiran, absen semua. Itu aja sih. Sama kelebihan mungkin kita ketemu teman-teman baru karena kita kan di kelas, jadinya ada yang nggak ada quiz, ada yang project, jadi ya macam S1 pure macam S1 kalau kita ngambil coursework. Jadi apalagi mereka yang baru lulus langsung ambil S2 coursework itu nggak akan merasa terlalu terbebani, tapi memang nggak terlalu banyak juga, nggak terlalu banyak mata kuliahnya. Biasanya mata kuliah paling jumlah keseluruhan ya, kalau saya sendiri di semester 1 ada 4, di semester 2 ada 4, di semester ketiga nanti insya Allah terakhir itu ada 2, satu tesis, jadi sekitar ada 12 ya, enggak, 8 mata kuliah. Jadi mata kuliah untuk S2 master itu nggak terlalu banyak, jadi bahasanya ada waktu lebih luang, cuman tugas-tugas itu banyak juga, itu yang jadi tapi kan karena kita kelas ada orang jadi bisa sharing, ada kerja kelompok apa semua, jadi nggak perlu ragu kalau bingung. Kalau riset kan sendiri gitu kan, single gitu, jomblo, jadi ya memang susah di situ. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih belum bisa move on dari sarjana atau S1, mungkin lebih cocok ke master by coursework ya mungkin ya. Tapi untuk teman-teman yang lebih menyukai untuk sendiri, untuk research, menyelesaikan education benar-benar individualis sekali, mungkin master by research lebih cocok untuk teman-teman. Nah, mungkin kita bisa melanjutkan lagi untuk pertanyaan-pertanyaan. Yang selanjutnya adalah apa sajakah pertimbangan untuk kita memilih manakah, apakah harus master by research ataupun master by coursework ya untuk teman-teman di sini, untuk teman-teman di PPTV sini. Mungkin sekarang kita bisa melanjutkan pertanyaan melalui jawaban dari Bang Kiki. Ya, pertanyaannya apakah apa yang menjadi pertimbangan gitu? Ya, apakah atau pertimbangan Abang Kiki ketika dulu untuk memilih master by research? Kalau saya sendiri, kenapa saya pilih master by research itu sebenarnya jawabannya lebih personal, karena saat itu saya untuk by research itu untuk kedepannya, misalnya kalau memang tujuannya ingin menjadi dosen atau apa, itu lebih mudah sih, dimudahkan. Kalau ingin lanjut ke S3 juga lebih mudah kalau kita ngambil by research. Tapi by coursework juga bagus juga sih untuk memperdalam bidang-bidang tertentu juga bagus. Kalau buat saya sendiri sebenarnya yang
ya itu sih, cuma karena by research itu fleksibilitas waktunya yang lebih fleksibel aja, nggak terlalu, kalau untuk orang yang butuh diatur oleh schedule atau apa, memang coursework untuk orang yang punya rasa malas atau apa, memang coursework lebih bagus sih untuk ngatur mereka tetap on schedule kayak gitu. Kalau buat saya sendiri, karena saya suka sesuatu yang lebih fleksibel dan adventurous, saya suka mencari sesuatu yang lebih yang baru, keluar dari zona nyaman, lebih suka berpetualang. Sorry. Nggak apa-apa, Bang. Oke. Jadi itu pertimbangan paling besar kenapa saya pilih by research. The adventurous, the new experience. Kenapa? Ya, itu aja. Sorry. Baik. Sebentar. Silakan dilanjut dulu ke Bang Iro. Baik, sebelumnya tidak apa-apa, Bang. Teman-teman sendiri juga yang di Malaysia pasti merindukan suara itu. Kalau misalnya di Indonesia kan pasti selalu ada aja, Bang, depan rumah. Sorry gitu. ya. Kalian sama-sama. Karena sebenarnya flat kami dekat banget sama jalan, jadi agak keganggu kadang. 1-2 kali memang sering. Kita sama-sama nostalgia untuk yang ada di Malaysia, kan di Indonesia juga seperti itu. Saya juga pun ya, betul. Aku jadi curhat ya, teman-teman. Mohon maaf ya. Okay. Jadi mungkin sekarang kita bisa melanjutkan pertanyaan kembali ke Bang Hairul. Jadi sebenarnya apa alasan untuk Bang Hairul sendiri untuk memilih master coursework dibanding master by research? Jadi, halo? Ya. Dengar? Baik, Bang, dipersilahkan. Oke. Kita mendengar. Oke. Jadi untuk saya sendiri, kenapa coursework ya? Pertimbangannya apa? Awalnya mungkin karena ini, kembali yang awal tadi kita ceritain, pemilihan kampusnya. Pertama, karena saya ngambil beasiswa juga sama kayak Bang Kikin. Saya ngambil dapat beasiswa ya, award beasiswa NTB. Sebenarnya 2020, tapi tunda berangkat di Maret 2021. Nah, jadi waktu itu ngambil yang ini, beasiswa yang dikhususkan bagi guru. Nah, waktu itu memang udah ngajar, dikhususkan untuk guru. Awalnya sempat niat mau ngambil di mass communication gitu kan, ada satu prodi memang tertarik dan itu ada risetnya. Jadi sebelum waktu itu nge-apply ke TESOL, sempat tertarik ke salah satu di Faculty of Communication UiTM, itu sempat tertarik sama salah satu prodinya. Sempat konsul dengan dekannya juga, kita harus tanya kalau my riset itu gimana, apa yang harus dilakukan. Sempat tertarik, tapi karena waktu itu ngambil beasiswanya jalur guru, sehingga harus linear, kodarullah, jadi harus ngambil yang guru. Dan pilihan guru waktu di sana itu ada ya, jadi mau memperdalam bahasa Inggris, ada TESOL jadinya. Ambil TESOL. Nah, TESOL sendiri waktu itu mode yang adanya itu cuma mode by coursework. Jadi ada pertimbangan kemarin mau ngambil yang ada juga education, Master of Education by Research, ada kawan kita di sini juga, Bang Imam. Dia sekarang lagi di Indonesia, lagi penelitian. Nah, sempat terpikir juga, tapi karena memang pengen lebih memperdalam lagi di bidang TESOL, di bidang pengajaran bahasa Inggris, makanya ngambil TESOL. Setelah bahasanya menetapkan gitu, memantapkan nanti, ngambil TESOL aja di UiTM. Baru cek mode yang tersedia apa. Ternyata mode yang tersedia cuma coursework. Jadi kalau ngomongin pertimbangan waktu itu ya jalan buntu. Maksudnya ya udah yang disediain itu gitu. Kalau kita lagi bertamu disediain kopi ya nggak enak minta teh, ya udah minum kopi. Jadi ya bahasanya karena memang yang udah disediakan waktu itu courseworknya itu, ya itu. Tapi kalau dari awal ngomongin pengen ngambil riset apa enggak, pengen. Karena awalnya kan tertarik sekali dengan riset. Terus konsul sama teman-teman yang memang ambil beasiswa di Malaysia atau ngambil sekolah di Malaysia, chat orang-orang yang memang dia punya kayak IG, terus gimana sih master by riset, apa semua tanya-tanya. Tertarik karena seperti yang dikatakan Bang Kikin tadi, kayak flexibility-nya itu tertarik banget gitu.
jadi pengen fokus jadi bisa sambilan gitu kan. Ternyata ya bahasanya itu lagi kembali ke keadaan yang hanya menyediakan itu, sehingga ya udah kita ngambil itu. Kalau ngomongin kembali lagi, kalau misalnya Master of TESOL-nya itu nyediain riset, ambil riset tak mau. Kenapa? Karena kalau di sana kan keuntungan di riset sendiri banyak. Pertama kita spesifik dan mendalam, yang kedua juga kita punya kemudahan dalam mengambil S3 dan segalanya. Walaupun yang sekarang pun course Master by Coursework kayak ini karena ada tesis juga, jadi tetap ada kesempatan. Jadi pengalaman tesisnya, pengalaman ngelakuin risetnya ada, walaupun nggak sedalam yang by riset. Tapi kalau misalnya harus ngebandingin gitu, ya by riset jauh lebih punya kesempatan untuk melanjutkan lebih besar ya. Jadi ketika yang S3, dia sudah by riset, jadi pengalaman risetnya memang sudah banyak, sehingga apalagi jurnal-jurnal ilmiah apa semua, teman-teman by riset itu kan banyak di sana gitu. Banyak ya apa ya bahasanya itu ya, berhubungan sama itu semua. Nah, jadi kalau pertimbangan kembali ke diri masing-masing. Jadi self assessment-nya, kira-kira ngelihat dirinya gimana? Lebih cocok di kelas atau ngerjain atau lebih cocok sendiri? Lebih cocok sharing atau gimana? Terus kemudian rencana kedepannya apa? Rencana kedepannya apa? Kalau misalnya saya ingin memperluas pengetahuan saya di bidang ini aja. Kalau memperluas ya, ambil kursus nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya saya ingin perdalam ya, saya ingin perdalam khusus di bidang yang ini aja gitu. Satu itu ambil riset. Terus saya mau ambil S3 gitu. Ngambil S3, berarti saya harus memperdalam. Saya ngambil by riset aja deh. Jadi nanti ketika S3 nggak kagok, nggak kaget, nggak jadi sama experience untuk risetnya nggak kaget gitu apa semua. Jadi back to yourself, kembali ke diri kita sendiri. Rencana nanti S2, setelah S2 itu mau gimana? Setelah S2 itu gimana? Ada rencana S3 kah atau apa gitu. Makanya kembali lagi ke apa yang diinginkan. Terus kalau yang di ini kan, kalau di coursework ada fixed schedule, kita schedule silabus kita, kurikulum kita, kuis hari apa semua ada. Dia terbiasa nggak dengan keadaan seperti itu? Jadi benar-benar harus self assessment gitu, nilai diri sendiri. Kira-kira saya cocok nggak sama yang ini gitu. Kalau ke depan saya pengen ambil S3, mana lebih bagus, coursework pure 100%, coursework 75%, tesis 25%, atau langsung aja deh ambil by riset gitu. Jadi betul-betul ya itu kembali ke diri sendiri, rencana ke depannya apa, mimpinya apa, cita-citanya apa. Itu aja. Baik. Jadi mungkin yang kami teman-teman sekalian juga yang bisa tangkap adalah balik lagi ke diri kita sendiri ya untuk memilih research ataupun coursework. Untuk mengakhiri pertanyaan untuk master by research ataupun master by coursework, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah mengenai pengalaman. Jadi selama Bang Hairul ataupun Bang Kiki mengambil master by research ataupun coursework, pengalaman apa yang bisa di-share ke teman-teman untuk bisa nge-encourage untuk studi lebih lanjut lagi di S2 master research ataupun coursework? Boleh dimulai dengan Bang Kiki? Terlebih dahulu, dipersilahkan. Untuk pengalaman sendiri yang seperti saya ceritakan sebelumnya ya, seperti ya, selama pandemik ini khususnya karena harus lumayan banyak obstacles dan challenging buat saya sendiri, seperti waktu dan materi juga sangat banyak yang harus saya korbankan. Tapi sejauh ini baik-baik saja sih, alhamdulillah. Dan juga kalau ada tips atau pesan yang pengen saya kasih buat kawan-kawan yang pengen ngambil by research sih, ada banyak yang harus dipersiapkan dulu sih. Kayak misalnya mungkin dari sekarang bisa lihat brosur kampus apa tujuan kalian, atau brosur dari beasiswa yang sedang ada sekarang dari dari banyak banget ya yang disediain sekarang beasiswa itu. Kita harus rajin-rajin browsing, berseluncur di internet, cari apa aja informasi yang harus kita apa aja requirement yang harus kita penuhi untuk ngambil kampus ini atau itu. Contohnya kalau di UiTM, di tempat saya sendiri di Fakultas Jurusan Master Art and Design by Research ini, kita harus mempersiapkan
proposal penelitian di awal, ya sudah kita harus siap-siap apa yang ingin kita teliti di awal, jangan sampai seperti saya di awal. Nah, di sini di kampus saya diterima, tapi proposal penelitian ditolak seperti saya. Jadi di awal 2 bulan di awal itu saya harus cari SP, karena kalau keterima pasti kita udah dapat SP. Tapi sayangnya proposal saya ditolak dan harus cari SP dulu, baru buat proposal lagi. Tapi alhamdulillah udah lewat masa-masa sulit itu selama 2 bulan di awal. Dan untuk tips, kayaknya banyak-banyak memanfaatkan utilities sih yang ada di internet seperti Google Scholar, Google Translate, ada juga Mendeley yang bisa kita pakai. Mendeley itu ya, for information, itu untuk citation. Ada juga Quillbot yang bisa kita gunakan. Ada juga Grammarly khususnya untuk kita yang karena of course S2 ini full tesisnya in English. Jadi ya utilities seperti itu sangat penting sih buat kita semua. Walaupun kita punya basic bahasa Inggris, misalnya seperti saya yang di S1-nya adalah, karena saya tidak linear ya ke Art and Design. Saya asalnya dari pendidikan bahasa Inggris S1-nya, tapi hijrah istilahnya ke Art and Design. Alhamdulillah ada basic bahasa Inggris, tapi ya itu kita harus tetap bisa memanfaatkan utilities yang ada. Ya, itu sih dari saya sendiri. Baik, mungkin dari Bang Hairul sendiri pengalamannya apa yang ingin di-share dengan kami? Pengalaman ya. Pengalaman sih apa ya? Pengalaman ngambil coursework, jadi lebih banyak tahu tentang, ya kalau tadi hampir separuhnya sudah diceritain sama Bang Kikin. Sama aja sih, misalnya kayak kita lebih banyak lagi paham soal ya ngerjain tugas lagi, terus harus interaksi dengan orang baru, terus jadi karena lebih banyak jenis tugasnya ya, jadi lebih banyak jenis tugas, jadi kita lebih banyak tahu, belajar lagi course design, belajar aja bikin ini. Bahkan banyak mata kuliah yang kayak instructional teknologi, kita jadi kayak belajar IT di sana, belajar tentang Facebook, belajar semua yang berkaitan dengan teknologi yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Terus ada juga pembelajaran mengenal penelitian kuantitatif, kualitatif, dan semuanya kembali lagi ke sana ya. Terus penggunaan SPSS, NPVU, semuanya. Jadi kayak memang seru-seru aja sih. Jadinya kayak bagi teman-teman yang memang senang untuk bergaul, nambah teman baru, terus senang dengan schedule yang padat, terus semua tugas, let's join coursework. Jadi yang itu aja sih pengalaman teman di sini. Jadi ya apalagi kita online full. Ini dari semester 1 sampai semester ini, rencana semester 3 juga kita online. Jadi biar benar-benar kita punya teman sekelas tapi nggak pernah ketemu sama sekali teman-teman sekelas kita karena online dan beda-beda jauh tempat. Tapi memang karena online jadi jauh lebih mudah aja sih, nggak harus ke kampus, nggak harus ini. Tapi memang rasa belongs to kampusnya agak kurang karena memang nggak di kampus kita kuliah karena online. Sama apalagi ya, jadinya lebih banyak baca-baca lagi, lebih banyak memang banyak pengalaman sharing terkait, karena kita kalau coursework kan cukup luas yang kita pelajari, nggak cuma di satu, nggak spesifik ya. Jadi ke ilmu yang kita dapat jauh lebih banyak juga. Jadinya paham kayak, oh ya kalau literatur dalam hal pengajaran gimana sih? Bisa nggak kita pakai manga, pakai anime? Bisa nggak kalau yang ini? Terus misalnya kayak sosiokultural, oh ya bahasa kedua atau bahasa pertama, bahasa daerah bisa nggak sih kita pakai sebagai bahasa pengantar untuk pengajaran bahasa Inggris? Kayak gitu-gitu, sosiokultural mereka, sosiolinguistik mereka. Jadi memang banyak banget kalau untuk coursework. Bagi teman-teman yang memang tertarik dengan coursework, artinya bukan cuma dia dapat ilmu tentang teaching English-nya sendiri, tapi semua hal yang berkaitan sama itu. Atau misalnya kalau yang ambil art and design, ada tentang perfilman, logo, apa segalanya. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin memperluas ya bahasanya, ingin memperluas ilmunya, memang coursework ini cocok buat Anda sekalian. Dan kalau bagi teman-teman yang ingin memperdalam satu spesifik gitu,
by riset yang paling cocok. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di atas ini. Dan sebelum mengakhiri sesi kita kali ini, mungkin saya bisa membantu untuk merangkum semuanya dari Bang Hairul ataupun Bang Kiki mengenai Master by Research dan Master by Coursework. Mengenai rangkuman tersebut, perkuliahan S1 dan S2 umumnya sama saja. Namun ketika ingin teman-teman mendaftar di S2 di Malaysia, ada pilihan yaitu Master Coursework dan Research. Seperti yang diambil dengan Bang Hairul, Coursework, dan Bang Kiki by Research. Untuk by Coursework sendiri, sistem perkuliahannya hampir sama ya Bang Hairul ya dengan S1? Sama. Namun ada beberapa course yang harus kita ambil juga dalam artian diberi materi perkuliahan kelas, tapi ada yang menerapkan 100%, ada yang menerapkan 75% coursework tanpa research. Jadi setiap kampus itu sangatlah berbeda ya Bang Hairul. Jadi emang kita teman-teman sendiri harus research dulu nih, nyari informasi gitu. Apakah UITM ataupun misal UPM, apakah dia 75% coursework benar-benar pure ataupun 100%, seperti itu ya Bang Hairul? Yap. Baik. Kita punya teman di Uniza malah 100% ini. Kalau teman-teman di Uniza, kita punya di sana dia 100% by riset, nggak ada yang coursework. Oh gitu. Ya, betul. Jadi semua teman-teman kita di sana itu by riset semua, nggak ada yang coursework. Jadi belum nggak tahu sih kalau kampusnya nyediain ya, atau enggak. Sama kampus berarti ya. Betul-betul harus cek dulu kampusnya nyediain apa. Jangan sampai kaget nanti. Nah, ini benar-benar harus dicatat sekali teman-teman. Emang kita benar-benar harus repot dulu di awal untuk mengambil semua informasi yang pasti dulu. Jadi biar ketika kita udah diterima ataupun ngambil jurusan tersebut, kita tidak kecewa kayak gitu. Nah, untuk Master by Research itu sendiri mungkin sesuai dengan namanya ya Bang Kiki ya. Hanya untuk memfokuskan untuk penelitian saja. Jadi tanpa ada pemberian materi dalam kelas seperti itu ya. Betul. Fokusnya cuma di satu topik yang memang benar-benar bikin kita tertarik. Dan juga menurut saya ya, kalau by research ini cocok banget buat orang yang lebih senang bekerja sendiri. Tapi kalau untuk coursework, orang yang biasanya lebih senang bekerja dalam tim, seperti itu. Baik. Ini benar-benar harus catat banget nih teman-teman untuk akhir-akhir catatan penting kita ini. Mungkin yang saya sendiri bisa simpulkan mengenai Master by Coursework itu merupakan sesuatu yang lebih luas. Jadi ketika orang tersebut ingin memperluas, mungkin ini lebih cocok untuk coursework dan time manajemennya sangat diperlukan karena hampir mirip ya dengan perkuliahan S1. Apakah benar Bang Hairul? Iya, jadi memang dia harus atur waktunya. Dia enggak bisa lagi kayak kalau kata Bang Kikin kan tadi, kalau by research flexibility, kalau di coursework nggak ada flexibility dengan assignment, dengan task, dengan quiz apa semua itu. Jadi betul-betul kayak S1 aja. Jadi betul-betul manajemen waktunya betul harus dia persiapkan. Ini benar-benar harus catat sekali. Time management sangatlah penting, kata Bang Hairul, di Master by Coursework. Mungkin yang saya bisa tangkapkan di Master by Research adalah dia lebih memperdalam. Jadi jika mahasiswa tersebut atau orang tersebut ingin memperdalam, mungkin memang lebih cocok ke Master by Research. Dan juga dia lebih fleksibel. Jadi mungkin time managementnya tidak begitu hektik seperti Master by Coursework ya, Bang Kiki ya? Betul. Dan juga mungkin dari kawan-kawan yang lebih senang bekerja dengan diri sendiri saja ya, dan lebih adventurous karena S2 tesisnya itu bebannya lebih besar dan harus keluar dari zona nyaman untuk mencari topik yang lebih dalam, tidak hanya berkutat di sekitar tempat tinggal saja. Ya memang S2 by research cocok sih buat orang-orang kayak gitu. Baik. Jadi memang ada key point ya untuk Master by Coursework ataupun Master by Research. Cuman mungkin yang teman-teman bisa ambil dalam satu garis besar adalah balik lagi ke memang harus repot awal teman-teman untuk mencari informasi sebanyak-banyak mungkin biar kita sendiri tidak menyesal ke depannya. Tahu-taunya udah
master by research, toga nyesel seperti itu. Jadi lebih baik kita repot di awal daripada menyesal di akhir, ya kan Betul. teman-teman ya. Yap. Dari pengalaman Bang Kiki, Bang Hairul benar-benar merefleksikan kalau misal memang harus repot di awal, itu pun tidak apa-apa. Yang penting hasilnya memuaskan seperti itu. Jadi untuk mengakhiri pembicaraan kita, saya ingin mengucapkan dan segenap PPI TV mengucapkan terima kasih banyak sudah willing dan menghadiri pembicaraan kita mengenai perbedaan coursework dan research, jadi supaya teman-teman juga bisa belajar dan lebih mengetahui. Terima kasih banyak Bang Hairul dan Bang Kiki. Semoga sehat selalu dan good luck. Sama-sama. Sama-sama. Amin. Terus sampai akhir. Kita juga Pokoknya senang kok berbagi sama kawan-kawan semua. benar-benar jadi panutan kita semua di PPI TV. Terima kasih banyak dan ayo kita ucapkan good luck. Bismillah, pasti bisa. Terima kasih banyak semuanya. Bang Kiki, Bang Hairul, salam kenal kembali. Assalamualaikum. Salam kenal, Kak Dina. Salam kenal juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.